Saya ke Pak Mamanto. Terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa opini WTP. Kalau menurut saya bahwa ini dapat diindikasikan adalah sebuah barang yang diperjualbelikan. Nah, dan itu fakta. Setelah Bekasi 2010, mantan wali kota ditangkap dan ada oknum BPK. Itu juga ditangkap karena ingin mengejar WTP. Kemudian juga yang barusan KPK lagi menangkap Bogor. Sama. Nah, saya kira ada beberapa faktor yang terjadi sehingga kemudian itu muncul WTP. Misalnya, ini ada tekanan agar pemerintah daerah bisa mendapatkan WTP karena untuk meraih sebuah kesuksesan dalam citra pemerintahan. Nah, itu juga bisa jadi. Yang berikut adalah ada juga oknum-oknum BPK yang nakal. Misalnya dia datang mengaudit di satu tempat, misalnya ada 10 OPD. Nah, dia lihat mana yang OPD yang paling gross, yang paling banyak proyek dan itu terkesan amburadul. Dia datang ke sana paling ujung. Nah, dia pengaruhilah citra pemerintah sehingga kemudian bupati, nah ini sampel dan variabel untuk pemeriksaan ini tidak benar dan mau tidak mau. Nah, ini bisa jadi sehingga kemudian terjadi sesuatu suap menyuap sehingga kemudian muncullah itu WTP. Nah, ini juga saya kira ini tidak boleh dipungkiri dan ini nyata. Kita hidup di alam yang nyata. Nah, yang berikut adalah karena ini tekanan, maka kemudian walaupun ini ada perbuatan dosa di sana, kemudian pemerintah bupatinya atau wali kotanya bisa saja melakukan hal yang sudah kita suap saja. Sebagaimana yang pernah Pak Adan sampaikan tadi, pernah, tapi masa yang lalu. Dan itu terbukti bahwa betapa banyak WTP dari sejak lama. Tapi setelah pejabat itu tidak lagi menjabat, sudah dipanggil lagi. Kemudian diminta audit, misalnya dari BPKRI untuk mengaudit khusus. Dan ternyata ada pelanggaran, ada temuan. Nah, pertanyaannya, mana kemudian di tahun ini yang disebut dengan WTP kemudian masuk pada persoalan hukum, lalu kemudian bisa menjerat kontraktornya, bisa menjerat BPK-nya dan sebagainya. Dan itu terjadi. Nah, ini saya kira tidak hanya pemerintah daerah juga yang akan, tetapi ada oknum-oknum BPK juga yang mempengaruhi citra tatanan pemerintah. Nah, ini juga kemudian pemerintah daerah mau tidak mau. Nah, kasihan juga. Nah, ini saya kira di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Akan tetapi kesempurnaan itu hanyalah milik orang yang memiliki integritas dalam sistem manajemen, apalagi ini uang rakyat. Nah, sebagai pejabat publik juga kami sangat memahami kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya kira itu Pak Hadi. Baik.